Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai materi pada minggu ketujuh ya, yaitu fase ideate atau fase menuangkan ide dalam design thinking. Sebelum memulai materi, sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman karena kemarin kita sempat menunda kelas di hari Jumat ya, karena beberapa asisten praktikum berhalangan hadir. Jadi kita akan menggantinya melalui video penjelasan dan video contoh-contoh nanti yang akan dikerjakan itu apa aja. Oke, langsung kita mulai. Kita masuk ke design thinking fase ideate. Nah, setelah membahas pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang empathize, bagaimana cara kita memahami perasaan user, dan define path atau kita mendefinisikan apa yang dialami oleh user. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fase ideate. Nah, apa sih fase ideate itu? Secara harafiah itu adalah ide ya, bisa diartikan dengan ide, yaitu suatu gagasan atau rancangan yang kita pikirkan. Setiap orang memiliki ide sendiri, dan ide yang dimiliki setiap orang sangat besar kemungkinan berbeda-beda. Jadi individu satu dan individu yang lainnya nantinya akan mempunyai ide yang berbeda-beda dan beragam, teman-teman. Nah, fase ideate ialah tahap di mana kita mencari segala macam ide berupa solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang didapat pada tahap sebelumnya. Jadi kan kita kemarin membahas dua tahap ya. Yang pertama empathize, kita belajar memposisikan diri sebagai user. Setelah itu define, kita mencoba mendefinisikan apa yang dialami oleh user. Lalu di fase ideate, kini kita mencari segala macam ide untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh user tersebut. Nah, menurut para ahli atau salah satu ahli, Nielsen Norman Group, proses menghasilkan seperangkat ide yang luas berdasarkan topik tertentu tanpa adanya upaya untuk menilai atau mengevaluasinya. Itu adalah pengertian dari fase ideate dalam design thinking. Jadi proses menghasilkan seperangkat ide atau beberapa ide yang luas berdasarkan topik tertentu. Jadi walaupun kita memikirkan ide yang luas, akan tetapi harus pada koridor-koridor tertentu. Jadi jangan sampai keluar topik dari permasalahan yang dialami oleh user tanpa adanya upaya untuk menilai atau mengevaluasinya. Jadi artinya di sini ide yang akan kalian ungkapkan nanti itu nggak boleh dijudge, istilahnya seperti itu ya. Jadi nggak boleh dinilai atau dievaluasi karena ide-ide yang akan dipikirkan atau dimunculkan oleh teman-teman nanti idenya harus bersifat kreatif, inovatif, solutif, dan kalau bisa se-out of the box mungkin. Nah, tujuan dari fase ideate adalah mengeksplorasi ruang solusi yang luas, baik ide dalam jumlah besar maupun ide yang beragam. Nah, di sini ada kata-kata jumlah besar maupun ide yang beragam, bukan berarti ide yang akan kalian pikirkan nanti akan bercabang kemana-mana. Istilahnya kita harus fokus pada satu tujuan gitu, teman-teman. Pada tahap ini kita haruskan menjawab permasalahan user dengan solusi yang cemerlang. Maka dari itu tahap ini membebaskan kita untuk membuat ide-ide sekreatif mungkin. Namun tentunya tetap berada pada dalam koridor problem statement yang sudah dirumuskan sebelumnya pada fase define ya, teman-teman. Nah, ini beberapa tips ya untuk melakukan fase ideate. Yang pertama itu fokus menghasilkan ide sebanyak dan seluas mungkin. Nah, kenapa kok kita berfokus kepada kuantitatif juga, kok nggak berfokus pada kualitas ide yang akan kita buat nanti? Nah, karena jika kita hanya memikir satu kualitas saja, nanti kuantitas ide kita akan sedikit gitu, teman-teman. Dan beberapa ide itu belum tentu salah satunya dianggap sebagai solusi yang terbaik. Jadi alangkah baiknya kita akan membuat ide sebanyak-banyaknya. Nah, kita perlu menghasilkan ide untuk menghasilkan sebuah perbandingan. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya punya satu ide, yang mau kita bandingkan tuh yang mana kayak gitu, teman-teman. Kira-kira ide mana yang mempunyai konsep baru, paling kreatif, dan tentunya menjadi solusi terbaik dari permasalahan yang ada.
Tujuan utama Ideate memang untuk membuka sudut pandang dan konsep yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke, di sini ada catatan ya teman-teman. Ketika mencari ide, tim perlu dapat beradaptasi dengan perubahan. Nah, tim itu perlu untuk membatasi perilaku buruk selama proses ini. Misalnya melakukan evaluasi selama penciptaan ide. Nah, ketika tim atau anggota rekan kalian itu brainstorming atau diskusi tentang ide, ketika ada temannya itu mengungkapkan ide yang menurut kalian itu idenya kurang, jadi kalian tidak boleh mengevaluasi atau menilai ide tersebut. Jadi biarkan tim kalian atau teman-teman kalian itu menciptakan ide sebanyak-banyaknya. Asalkan harus tetap pada koridor problem statement yang sudah dibuat di fase sebelumnya. Nah, yang nomor 2 itu jangan mudah menilai atau menghakimi ya, yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh menjudge atau menghakimi ide yang dimiliki oleh teman kita. Bisa jadi ide-ide teman kita walaupun menurut kita salah, bisa jadi itu adalah solusi terbaik yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan user. Nah, yang nomor 3 adalah budaya akan rasa percaya. Nah, rasa percaya dan kepercayaan dapat membantu tim untuk lebih kompak dan solid. Nggak sungkan atau takut, teman-teman. Jadi sehingga dapat menunjang diskusi ke tingkat yang lebih baik. Nah, jadi ketika teman-teman nanti akan mengungkapkan ide atau gagasan yang teman-teman miliki, jangan pernah sungkan atau takut. Ide yang akan kalian gagaskan itu nanti salah, nanti gini, nanti kurang, jangan kayak gitu teman-teman. Nah, terus bagaimana cara kita melalui fase ideate? Nah, ini ada beberapa teknik teman-teman. Ada brainstorming, brainwriting, terus ada body storming dan lain-lain. Cuman karena kita mengejar waktu ya, yang biasanya kita pakai aja aku jelaskan ya. Nah, brainstorming ini adalah merupakan teknik yang paling umum digunakan di dalam suatu tim atau organisasi, teman-teman. Yaitu di mana masing-masing orang saling melimpar idenya hingga terpilih ide yang terbaik. Nah, terus ada juga ya di sini yang memakai body storming. Body storming ini kayak memahami permasalahan dengan melakukan simulasi secara fisik. Di sini ada kata-kata body ya, secara fisik dengan bantuan manusia, properti atau bahkan digital prototype. Nah, teknik ini dapat membantu kita merasakan permasalahan yang terjadi secara real. Nah, di sini terus ada brainwriting, yaitu salah satu teknik menarik untuk menghasilkan sebuah ide yang nantinya seseorang atau dalam tim nanti akan menulis idenya lalu meneruskannya kepada anggota yang selanjutnya. Nah, jadi konsepnya kayak ketika kita nulis terus kan kertasnya berjalan, kita apa ya namanya? Kita geser-geser gitu teman-teman kertas yang berisi ide-ide tersebut. Nah, nanti setiap orang bertugas mengembangkan ide yang sudah ditulis dari orang sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti setelah dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, nanti akan menambahkan ide-ide yang ditambahkan dari anggota kelompok yang sebelumnya. Lalu di sini ada mind mapping, yaitu menuangkan segala ide yang kita miliki dalam bentuk visual. Nah, sepertinya teman-teman sudah pernah sering dengar ya tentang mind mapping. Nah, dari ide-ide yang sudah ada, kita dapat menghubungkan hal-hal yang relevan sehingga menjadi satu kesatuan ide yang kreatif. Jadi mind mapping, mind itu adalah pikiran, atau mapping itu kayak ya dipetakan gitu. Jadi pemetaan pikiran kayak gitu, teman-teman. Oke, itu beberapa teknik yang mungkin bisa aku jelaskan. Beberapa teknik lainnya juga bisa dipakai, teman-teman. Cuman kalau nanti dijelaskan semua, kita mengejar waktu ya supaya durasinya nggak terlalu lama. Oke, baik. Di slide selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh beberapa aspek yang lain. Lalu, apa sih yang harus dibuat untuk mempermudah pada fase edit ini? Nah, jadi kita bisa menggunakan yang namanya framework Pirat Funnel, atau bisa disebut sebagai AARR Matrix, atau mungkin secara gampangnya disebut sebagai A2R3 Matrix, di mana ini adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh Dave McClure pada tahun 2007-an yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah produk dalam mengenali konsumen atau usernya. Dan untuk mengukur
apakah produk tersebut nantinya itu berhasil dalam memberikan nilai tambah untuk target marketnya. Terus, kenapa ya kok disebut period funnel? Nah, dari pembahasan sebelumnya, period funnel itu kan biasa disebut sebagai AARR matrix, di mana ini adalah seruan seorang bajak laut, R, gitu kan. Dan kata funnel itu diartikan sebagai sebuah user journey dari sebuah produk atau layanan. Contohnya, di sini ada e-commerce conventional funnel. Nah, ternyata ada 1.000 visitor yang mengunjungi suatu website e-commerce tersebut. Nah, dari 1.000 visitor ini, apabila dipersenkan ada 100% total pengunjungnya. Nah, dari 100% total pengunjung ini, ternyata yang mengunjungi shopping area itu hanya 70% dari 100%. Nah, dari 70% ini ternyata hanya 35% yang memasukkan itemnya ke dalam cart. Dan dari 35% ini ternyata hanya 5% pengunjung yang berhasil membeli item tersebut. Jadi funnel itu bentuknya seperti corong, semakin ke bawah, semakin sedikit yang berhasil. Di sini, Pirate Funnel itu ada dua versi, di mana yang terbaru pada tahun 2017 oleh Grow Trade, pada funnel acquisition itu dipecah menjadi dua, jadi ada tambahan awareness, di mana awareness itu berada di tingkatan di atasnya acquisition. Nah, awareness itu secara singkatnya gimana sih cara user kita atau audiensnya itu menemukan produknya kita. Sedangkan funnel yang lain itu ada acquisition, di bawahnya lagi ada activation, di bawahnya lagi ada retention, di bawahnya lagi ada referral, dan yang paling bawah itu ada revenue. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di acquisition itu diartikan sebagai pelanggan yang datang untuk mengunjungi produk digital kita melalui search atau channel apapun. Mungkin bisa disebut sebagai traffic ya. Jadi, search atau channel apapun itu bisa dari sosial media, entah itu dari Instagram, entah itu dari Facebook, ataupun dari Twitter. Nah, bisa juga dari direct search. Jadi ketika user itu mengetik nama langsung domain dari produk digital kita. Nah, selanjutnya ada funnel activation. Nah, di funnel activation itu diartikan sebagai tahapan di mana user itu merasa menikmati kunjungan pertamanya di sebuah produk digital tertentu. Jadi, ketika user itu merasa menikmati kunjungannya, biasanya user itu membuat akun, jadi account sign up, atau beberapa tindakan lain yang secara sadar itu membuat dirinya kembali lagi mengunjungi produk digital tersebut. Kayak gitu. Nah, dari activation, funnel di bawahnya lagi ada retention. Nah, di bagian retention ini itu diartikan sebagai tahapan di mana kita itu berusaha mengajak user itu kembali menggunakan produk kita, kembali menggunakan produk digital tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, kita bisa mengidentifikasi berapa user yang terintegrasi di sistem atau produknya, berapa persen yang kembali mengunjungi website secara berkali-kali, dan berapa persen juga user yang melakukan sign in secara sadar di produknya atau sistem atau websitenya, dan berapa banyak user yang beraktivitas di dalamnya selama periode waktu tertentu. Selanjutnya kita beralih ke referral funnel. Nah, referral funnel ini berada di bawahnya retention funnel. Jadi, referral funnel itu diartikan bahwa user secara sadar dia itu menikmati produk digital yang ditawarkan dan dia membagikan konten yang ada pada produk tersebut kepada orang lain. Di mana indikator yang menjadi keberhasilan dalam referral funnel ini, itu kita bisa lihat dari peningkatan konten yang dibagikan kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu. Atau mungkin kegiatan lain yang dapat memancing user yang udah ada, membagikan kontennya kepada orang lain yang belum menjadi pengguna pada produk digital tersebut.
Nah, revenue itu merupakan fase penentu dan fase terakhir yang paling terakhir atau yang paling bawah dalam suatu funnel yang membuktikan apakah nantinya produk tersebut itu berhasil memecahkan masalah dari user atau tidak. Dan apakah produk tersebut itu berhasil memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak. Biasanya, pada fase ini tuh user udah sangat jelas nih tahu apa kegunaan produknya. Dan mereka itu bersedia untuk membayar atau membeli produk tersebut. Atau contohnya, ada user yang bersedia membeli mobil di Bukalapak. Atau contohnya lagi, ada user yang bersedia berdonasi di kitabisa.com. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke generate idea. Nah, jadi di generate idea ini terdapat sebuah map atau skema yang ditujukan untuk memudahkan kita mengelompokkan setiap idea, itu dia dimasukkan ke poin pirate funnel yang mana. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, di pirate funnel itu terdapat 5 poin yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu produk, dimulai dari acquisition hingga ke revenue. Kita bahas dari yang acquisition yang pertama. Jadi, di sini terdapat ide untuk menggunakan banner dan iklan, kemudian email atau pesan dari teman untuk menggunakan sign up, sign in, dan sign out. Nah, ini berhubungan dengan How Might We yang isinya itu menggiring atau mengajak pengguna untuk mengunjungi produk kita. Nah, di antara How Might We dan idea tersebut itu berhubungan dan dapat kita kelompokkan ke poin acquisition. Acquisition atau istilah populernya itu traffic, itu merupakan tahapan di mana user datang mengunjungi sebuah produk digital tertentu melalui source atau channel apapun. Nah, ini bisa diartikan di idea terdapat banner, ads, email atau pesan, sign up, sign in, sign out. Nah, di ketiga idea ini itu menjadi bagian dari source atau channel yang digunakan user untuk menggunakan produk kita. Oke, lanjut ke point activation. Di sini terdapat sebuah action untuk mencari dan menentukan tujuan. Nah, yang harus dilakukan adalah membantu user agar jelas dan pasti mendapatkan parkir. Sehingga terdapat 4 ide, yaitu menampilkan jumlah spot parkir yang tersedia di tiap lokasi, simple booking atau reservation process, rekomendasi tujuan menarik dan asik, search and filter. Oke, eh, dilanjutkan dulu. Terdapat action kedua yaitu pergi atau datang ke mall atau tempat hiburan dan masuk ke lokasi. Yang harus dilakukan adalah menolong pengguna agar tidak terjebak di kemacetan. Sehingga ide yang muncul itu memberi rekomendasi waktu pergi yang tepat. Lanjut ke action berikutnya, user mengambil karcis parkir dan mencari parkiran. Yang perlu dilakukan yaitu membantu user agar tidak perlu mengantri dan membantu user menemukan parkir dengan mudah dan cepat. Sehingga ada idea untuk scan barcode atau RFID, input plat nomor kendaraan manual, dan seterusnya. Setelah user mengambil karcis parkir dan mencari parkiran, user menghabiskan waktu di tempat hiburan. Yang harus dilakukan adalah membuat user nyaman menikmati waktu jalan-jalannya. Hingga pada akhirnya user keluar parkir dan lokasi dan pulang. Yang harus kita lakukan, yaitu menolong pengguna agar tidak terjebak di kemacetan dan membantunya agar tidak perlu mengantri pada saat keluar lokasi. Sehingga ide yang muncul adalah scan barcode untuk bayar, payment cashless, scan plat kendaraan nomor otomatis, dan seterusnya. Dari mulai user ketika mencari dan menentukan tujuan hingga pulang, ini dapat kita kelompokkan ke activation. Akan tetapi perlu diperhatikan dulu juga
ide-ide yang muncul dari setiap action tersebut. Karena seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, activation itu merupakan sebuah tahapan di mana user dirasa menikmati kunjungan pertamanya. Nah, dari ide yang ditawarkan ini, itu sangat memungkinkan user untuk merasa enjoy ketika melakukan kunjungan pertamanya. Oleh karena itu dapat dikelompokkan ke tahapan activation. Dilanjutkan dengan retention. Retention itu merupakan sebuah tahapan di mana kita berusaha mengajak user kembali menggunakan produk. Jadi setelah user menggunakan produk kita untuk pertama kalinya, di retention ini itu isinya itu kita mengajak user kembali menggunakan produk kita. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah membuat dan mengajak pengguna kembali menggunakan produk kita. Oleh karena itu, terdapat idea gamification, promo, dan benefit untuk kunjungan berikutnya. Oke. Nah, dengan adanya gamification, seperti halnya di Duolingo, kemudian juga ada promo dan benefit untuk kunjungan berikutnya, itu sangat memungkinkan kita dapat menarik atau mengajak user untuk menggunakan kembali produk kita. Lanjut ke tahap referral. Di referral ini itu ketika ukurannya adalah ketika user secara sadar menikmati produk dan membagikan produk kita itu ke orang lain. Nah, sesuai dengan How Might We yang ada di sini, yaitu membagikan atau share ke orang lain, sehingga ID-nya adalah share. Lanjut pada tahapan yang terakhir, yaitu revenue, di mana revenue ini adalah fase penentu yang dapat diartikan atau dapat disimpulkan apakah produk kita itu memenuhi kebutuhan user. Terdapat How Might We untuk membuat pengguna puas dengan produk kita dan rela untuk membayar. Sehingga idenya adalah bekerja sama dengan online payment atau platform dan bekerja sama dengan mall dan tempat-tempat wisata. Oke, setelah sebelumnya kita dapat mengelompokkan setiap idea itu masuk ke tahapan pirate funnel yang mana dan disesuaikan dengan action dan how might we, maka terdapat satu metrik baru atau ukuran baru yakni skenario. Nah, skenario ini itu merupakan worst case atau kemungkinan terburuk yang mungkin timbul ketika user melakukan action ini. Jadi dari action yang pertama ketika user mencari dan menentukan tujuan, worst case-nya adalah tidak menemukan tujuan. Skenario-nya adalah tidak menemukan tujuan. Dilanjutkan ketika user pergi dan masuk ke lokasi, worst case atau skenario-nya adalah lalu lintas tidak mendukung dan memungkinkan, kemudian berubah pikiran saat ingin masuk. Lanjut ke mengambil karcis parkir dan mencari parkiran. Nah, tentu saja worst case-nya atau skenario-nya itu parkiran sudah ditempati oleh pengendara lain. Lalu terdapat action menghabiskan waktu di tempat hiburan. Tentu saja worst case-nya user berubah pikiran dan merubah durasi lebih cepat. Dan yang terakhir ketika user keluar parkir atau parkir dan lokasi, kemudian pulang. Nah, ini worst case yang terjadi atau skenario yang terjadi, yaitu user tidak punya uang tunai dan ingin masuk kembali. Di antara skenario ini, itu juga membantu kita untuk memperluas pikiran kita dalam menentukan ide-ide yang mungkin dapat kita gunakan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan skenario, otomatis eh, ide-ide itu akan semakin melebar. Jadi idenya akan semakin bervariatif.
Oke, selanjutnya adalah eh, prioritize. Nah, di sini kita mendefinisikan lagi eh, prioritas-prioritas yang bakal dieksekusi terlebih dahulu nantinya, atau ide-ide yang mau dieksekusi terlebih dahulu. Nah, output dari prioritize ini adalah prioritization matrix yang sebenarnya udah dibikin di fase define kemarin dan bisa diupdate di fase ideate ini. Nah, yang pertama di sini ada matriks yang disumbu Y-nya itu ada effectiveness dan di sumbu X-nya ada complexity. Nah, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, semakin ke kanan itu kompleksitasnya semakin tinggi atau semakin kompleks. Nah, kalau yang semakin ke kiri itu kompleksitasnya semakin rendah atau semakin mudah. Kalau yang effectiveness semakin ke atas itu semakin efektif dan semakin ke bawah itu semakin eh, kurang efektif kayak gitu. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah yang matriks yang sisi pertama ini karena di sini artinya kompleksitasnya kecil tapi efektifnya banyak. Gitu. Jadi effortnya kita kecil tapi hasil yang diperoleh itu banyak. Seperti di sini ada yang menampilkan jumlah spot parkir yang tersedia di tiap lokasi. Itu kan effortnya dikit ya. Terus sign up, sign in, sign out itu kan eh, cuma fitur yang biasanya emang ada di suatu aplikasi gitu. Lalu bayar pakai uang tunai, simple booking atau reservation process itu kan emang fitur yang biasa ada di aplikasi booking, lalu rekomendasi tujuan menarik dan asik. Lalu habis di kuadran 1, kita pindah ke kuadran mana? Kita pindah ke kuadran 2. Di sini kompleksitasnya tinggi, tapi efektifnya juga tinggi. Nah, di sini menjadwalkan booking atau reservation untuk waktu tertentu. Lalu search dan filter location. Dan yang terakhir ada navigasi ke area parkir yang telah dibook atau reserve. Lalu selanjutnya kita pindah ke kuadran ketiga. Di sini kompleksitasnya rendah, tapi efektivitasnya juga rendah. Tuh. Di sini ada scan plat nomor kendaraan otomatis, scan barcode, share, input plat nomor kendaraan, scan plat nomor kendaraan otomatis, ubah durasi, auto dan quick suggestion, sama reminder dan scheduling. Lalu yang terakhir di sini yang paling terakhir kita gunakan idenya yang udah dihasilkan itu yang kuadran keempat yang kompleksitasnya tinggi tapi efektivitasnya kecil gitu. Jadi kita eksekusi di akhir-akhir. Ada scan barcode atau RFID, payment cashless, promo dan benefit untuk kunjungan berikutnya, memberi rekomendasi waktu pergi yang tepat, memberi rekomendasi waktu pulang dan lain sebagainya. Di sini ada gamification. Buat yang belum tahu gamification itu kayak gimana, ini merupakan suatu konsep yang digunakan di suatu aplikasi itu konsepnya seperti game gitu. Jadi misal ada peringkatnya gitu, ada rankingnya. Habis booking ini kamu jadi member silver atau jadi member gold kayak gitu. Nah itu konsep dari gamification. Jadi orang itu tertantang untuk mencapai di goals yang paling tinggi gitu. Itu gamification. Oke, selanjutnya adalah Future Hook Model Canvas. Di sini sebenarnya hanya update dari hook model yang udah dibikin kalian di sebelumnya di fase define. Di sini sebenarnya bisa diupdate lagi ketika kalian mendapatkan temuan-temuan baru dari fase ideate ini gitu. Jadi untuk eh, komponennya juga sama, ada trigger eksternal internal, lalu ada actionnya kayak gimana, investment atau apa yang diinvestasikan, dan variabel reward atau apa yang mereka dapatkan, apa yang user dapatkan. Dan aku mau disclaimer lagi, kalau hook model itu jumlahnya disesuaikan sama user journey dan user persona kalian. Misal kalian udah bikin user persona ada 2, aktor kalian ada 2 nih.
ada misal ada UMKM sebagai penjualnya sama usernya sama yang satunya itu pembeli gitu ya. Jadi ya nanti kalian bikin user persona pembeli, user persona UMKM-nya yang jualan itu, lalu kan jadinya dua user persona. Nah, nanti dibikin lagi user journey dua sama hook modelnya juga dua gitu karena eh, sudut pandangnya itu udah beda gitu antara penjual sama pembeli tadi itu. Dan misal kalian interviewnya ada 5 pembeli sama 5 penjual. Nah, itu cukup dijadikan dua persona aja, dua user persona aja gitu. Jadi kalian rangkum apa yang kalian dapetin dari beberapa orang yang kalian wawancara itu dan jadikan eh, dua user persona yang berbeda tadi itu gitu. Kalau misal user kalian cuma satu, misal wawancarain 5 pembeli gitu ya, ya jadinya cuma satu user persona gitu. Dan nantinya juga hasilnya satu model gitu. Jadi actionnya ini nanti kalian fokus ke satu user saja. Nggak ada dua action yang berbeda gitu. Dari sudut pandang yang berbeda itu jangan kalau bisa. Itu sih.